Om Swastiastu, selamat pagi semuanya teman-teman. Kami kelompok 6 dari kelas A3A akan membahas materi mengenai bioteknologi yaitu vaksin HPV dengan produk Gradasil. Yang pertama kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Sang Putu Bagus Vidya Dharma Sudewa NIM 026, ada Made Galih Dwi Mahayuni NIM 027, ada Luhnela Andriani NIM 029, dan saya sendiri Nyoman Titin Brimantari NIM 031. Yang kami bahas terlebih dahulu adalah latar belakang. Nah, apa sih itu bioteknologi? Bioteknologi mengacu pada penerapan sistem biologi, organisme hidup atau turunannya dalam membuat atau memodifikasi produk atau proses untuk penggunaan khusus. Dan saat ini, bioteknologi pun bukan hanya diperuntukkan di dalam dunia kesehatan semata, tetapi juga menjadi tools of war atau alat perang yang digunakan pihak atau organisasi tertentu untuk mencapai tujuan khusus mereka. Nah, salah satunya itu adalah kanker serviks. Kanker serviks rahim adalah kanker paling umum pada wanita, sekitar 520.000 kasus baru dan 274.000 kematian telah dilaporkan setiap tahun di seluruh dunia. Diperkirakan pada tahun 2025, angka kejadian di negara berkembang akan mencapai hampir 80% dari angka global. Dan materi selanjutnya yang kami bahas adalah HPV. Nah, jadi pada presentasi kali ini kami akan menyajikan summary dari makalah yang kami buat, yaitu tentang vaksin HPV. Nah, vaksin ini sendiri diproduksi menggunakan teknik DNA rekombinan, di mana sederhananya teknik ini menggunakan cara menyisipkan genom DNA antigen virus dengan plasmid DNA vektor, biasanya adalah E. coli. Gardasil dari Merck merupakan vaksin kuadrivalen atau 4 antigen yang tersusun dari protein kapsid rekombinan HPV L1 berdasarkan VLP dari 4 untai berbeda dari HPV, yaitu HPV 6, HPV 11, HPV 16, dan HPV 18. Diekspresikan oleh Saccharomyces cerevisiae sehingga dapat menyediakan agen proteksi pada untai HPV yang berasosiasi dengan dua kanker, yaitu kanker serviks dan kelamin. Proses cloning dari produksi vaksin HPV sendiri dimulai ketika HPV 16L1 cDNA diisolasi terlebih dahulu dari virus HPV. Gen L1 ini diamplifikasi dengan PCR, kemudian disisipkan pada vektor cloning pGMT yang dimasukkan ke bakteri E. coli untuk memastikan protein yang diisolasi sudah benar. Kemudian gen disisipkan pada vektor ekspresi autografa Californica nucleopolyhedrovirus atau ACMNPV, yaitu salah satu jenis dari vektor baculovirus dengan enzim restriksi AFL1 dan NOT1. Kemudian setelah vektor tersisipi oleh gen L1, vektor baculovirus dimasukkan ke dalam sel insekta yaitu Triclofusia NI, yakni pada sel HI5-RIX4446. Setelah menginfeksi sel serangga, salah satu protein penting yang disandi oleh genom virus ini adalah polyhedrin yang akan terakumulasi dalam jumlah sangat besar di dalam nuklei sel-sel serangga yang diinfeksi, karena gen tersebut mempunyai promotor yang sangat aktif. Pemisahan protein dengan sel. Proses pemisahan VLP atau virus-like protein dilakukan dengan cara VLP dilepaskan dari sel-sel ragi atau yeast dengan menghancurkan sel dan kemudian dimurnikan dengan serangkaian metode kimia dan fisik. VLP yang telah dimurnikan atau dipurifikasi diserap pada aluminium preform yang mengandung adjuvan, yakni aluminium amorfhidroksifosfat sulfat tawas. Quadrivalent vaksin HPV VLP adalah suspensi cair steril yang disiapkan dengan cara menggabungkan VLP yang terserap dari setiap jenis HPV dan jumlah tambahan dari aluminium yang mengandung adjuvan, kemudian diakhiri dengan pemurnian buffer. Selanjutnya pemurnian protein. Sel rekombinan yang diinduksi
P. pasteurus atau yeast mengekspresikan protein HPV L1 dipanen dan disuspensi kembali dalam buffer panen 0,2 mmOPS berisi 2 mg/mgCl2 dengan pH 7 dan benzonase grade 1 ditambahkan ke suspensi sel. Suspensi sel diinkubasi selama 3 jam dengan temperatur 4 derajat Celcius, kemudian dilisiskan melalui pengganggu sel atau constant cell disruption system. Pada tekanan 30.000 PSI, lisat sel diklarifikasi dengan sentrifugasi pada 2057 kali gram selama 15 menit untuk menghilangkan puing-puing sel. Pelet yang diperoleh dari sentrifugasi gradien sukrosa disuspensi kembali saat panen buffer, yang kemudian dimuat ke kolom manik-manik agarosa 2% cross-link, 10 fraksi masing-masing 1 mili dikumpulkan secara terpisah dari kolom agarosa yang diisi dengan pelet yang dibentuk kembali. Fraksi ini dianalisis pada SDS page dan Western blotting menggunakan antibodi monoklonal tikus spesifik HPV L1 Camphor-Step 1 untuk mengetahui keberadaan protein HPV L1. Modifikasi protein. Human papillomavirus atau HPV rekombinan merupakan rangkaian yang dimodifikasi dengan 3 monofosforil lipid A atau MPL yang telah dihilangkan kadar keasamannya dengan ditambahkan adjuvan, yaitu zat yang dapat meningkatkan respon kekebalan tubuh terhadap antigen. Yang digunakan adalah aluminium AsO4. Pembuatan vaksin ini menggunakan proses pengekspresian gen L1 menjadi kapsid yang kosong atau virus-like particle atau protein, di mana telah kita ketahui L1 berfungsi dalam membentuk protein kapsid dari virus HPV genom 16. Berikutnya adalah analisis kemurnian protein. Konsentrasi protein diperkirakan menggunakan kit mikro BCA atau sigma sesuai instruksi pabrik. VLP yang diperkaya diukur dengan VLP ELISA menggunakan persiapan VLP kalibrator yang memiliki konsentrasi 1 mg per mili yang diproduksi dalam sel HEK293FT mamalia seperti yang dijelaskan sebelumnya. Konsentrasi VLP yang dimurnikan ditentukan dengan membandingkan kemiringan yang diperoleh untuk VLP kalibrator dengan kemiringan yang diperoleh untuk VLP yang dimurnikan dari P. pasteurus atau ragi. Dapat disimpulkan bahwa produk vaksin HPV contohnya Gardasil merupakan hasil dari proses bioteknologi yang mengalami proses upstreaming dan downstreaming. Vaksin produk Gardasil sendiri memiliki kapasitas kuadrivalen atau dapat digunakan untuk terapi infeksi virus HPV sampai 4 jenis genom pengkode virus ini, seperti HPV6, HPV11, HPV16, dan HPV18 yang menimbulkan kanker serviks. VLP atau virus-like protein yang merupakan protein kapsid yang dibentuk atau dikode oleh genom virus HPV inilah yang menjadi bahan baku dalam proses pembuatan vaksin HPV ini. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf apabila materi yang disajikan masih jauh dari kesempurnaan. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih.